Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Lee Sin memulai, terlihat jauh lebih lembut, tapi masih mengabaikan Lin Xin dan bertanya pada Long Haoshen, apa yang terjadi. Long Tianying, kamu tidak berencana untuk berbicara di sini. Masuk saja. Saat dia berkata begitu, ksatria surgawi ini melangkah masuk, memimpin kelompok itu ke ruang konferensi di kuil ksatria. Yang lain dari Bright Glimmer of Hope semuanya sudah menunggu di dalam, dan semuanya telah melepas jubah mereka. Saat ini, penampilan si Masian benar-benar aneh. Masih memeluk Feng Linger namun jauh lebih tinggi darinya, dia mengangkatnya ke atas tanah sepanjang perjalanan mereka menuju ke sana. Memasuki ruang pertemuan, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan wajah terkikik. Feng Linger menjadi malu, tunggu apa lagi untuk melepaskanku? Si Masian dengan tegas menjawab, aku tidak akan melepaskanmu. Bukankah yang lain hanya mencibir? Bagaimana jika kamu kabur setelah aku melepaskanmu? Aku tidak akan punya istri lagi. Mengatakan ini, pria ini mengambil kursi dan duduk di atasnya, menempatkan Feng Linger di lututnya, tetapi tidak melepaskannya tidak peduli apa yang dia katakan. Mengingat kultivasinya, Feng Linger tidak mungkin berjuang tidak peduli bagaimana dia mencoba. Sedikit yang dibayangkan adalah bahwa Feng Linger sebenarnya sangat menyukai tipe liar itu. Meskipun malu, dia tidak melawan, dan membenamkan kepalanya di bahunya yang tebal, tidak berani mengangkatnya. Long Haoshen mengundang Long Tianying untuk duduk di kursi utama, lalu duduk tepat di seberang Long Tianying, Kak, Nona Wei Yang, dan Nona Linger, atas nama pasukan pemburu iblis cerah secercah harapan, saya ingin meminta maaf tentang masalah kita telah hilang. Seperti yang saya katakan, semuanya adalah salah saya sendiri. Saat ini, Feng Linger dan Lee Xin sangat terguncang secara emosional, jadi hanya Ye Wei Yang yang agak stabil dalam aspek emosional, menatap Long Haoshen, Kapten Long, saya akan sangat penasaran untuk mendengarkan tentang pertemuan yang akhirnya Anda alami. Di wilayah iblis, karena kamu belum kembali untuk waktu yang lama, dan lebih jauh lagi bahkan tidak mengirim berita sedikitpun. Melihat cair di sisinya, Long Haoshen tanpa sadar meraih tangan kecilnya dari bawah meja. Bahkan jika waktu yang lama telah berlalu sejak saat itu, saat ini dia masih merasakan ketakutan yang mendalam, bukan ketakutan akan kematian, tetapi ketakutan akan kehilangan cair. Pada saat itu, dia hampir kehilangan cair selamanya. Kami terjebak dalam jebakan Kaisar Dewa Iblis, demikianlah Long Haoshen mulai berbicara tentang bagaimana mereka menyelamatkan Yang Wenzhao dari Dewa Iblis Sungai Naga Asmodes, dan bagaimana dia mendapat informasi tentang rencana Kaisar Dewa Iblis untuk mengepung mereka, serta bagaimana jebakan Kaisar Dewa Iblis berjalan selangkah demi selangkah dan secara detail. Pada saat dia menyebutkan hatinya sendiri yang tertusuk oleh serangan Kaisar Dewa Iblis, Lee Xin dan Ye Wei yang keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Bahkan Feng Linger mengangkat kepalanya karena kaget dari pelukan si Masian. Mereka secara mengejutkan ditangkap oleh Demon God Emperor, Moon Demon God, dan Star Demon God secara bersamaan. Meskipun deskripsi Long Haoshen cukup keras, ketiga gadis itu telah bertemu iblis berkali-kali, mereka secara alami dapat membayangkan situasi seperti apa yang dikelilingi oleh tiga kekuatan iblis terbesar di tengah-tengah kota inti Modu. Meskipun aku tidak tahu mengapa Kaisar Dewa Iblis bersedia menyelamatkan rekan-rekanku dengan mengorbankan nyawaku, aku tahu pada saat itu bahwa kematianku sudah ditentukan. Kaisar Dewa Iblis memenuhi janjinya, membiarkan rekan-rekanku menjauh dari Modus sambil membawa mayatku. Kemudian pada tahun-tahun itu, kami menemukan beberapa sisa-sisa dengan warisan besar dari zaman kuno jauh di lubuk hati. Jika kita bisa mendapatkan warisan ini, harapan untuk membangkitkan saya mungkin muncul, jadi semua orang menemukan bahaya yang tak terhitung jumlahnya demi membangkitkan saya. Setelah mengalami pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya mendapatkan warisan itu, memungkinkan rekonstruksi hati saya, itulah sebabnya saya berdiri di depan Anda sekarang. Kekuatan dari zaman kuno itu meninggalkan kekuatan besar yang secara kolektif kami serap, saat kami melatih sisa-sisa ini. Tetapi tidak ada yang membayangkan bahwa pengasingan ini sebenarnya akan menjadi meditasi mendalam selama lebih dari 4 tahun. Kami bangun adalah masalah setengah tahun yang lalu. Selama 4 tahun meditasi mendalam ini, kami memperoleh banyak hal, dan sebenarnya, kami tidak benar-benar tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak saat itu, sebenarnya kami percaya itu hanya beberapa hari.
Setiap orang membuat kemajuan kualitatif yang luar biasa dalam meditasi mendalam, dan membuat banyak kemajuan dalam pemahaman. Kami belum pernah mengalami krisis seperti ini dalam hidup ini, jadi, di waktu berikutnya, kami terus berlatih dan meningkatkan pemahaman dan kultivasi kami selama ini. Inilah mengapa kami berhasil mencapai hasil seperti itu dalam pertemuan Agung Kuil hari ini. Saat kami baru saja kembali, Lin Xin dan Sima ingin segera mencarimu, tapi akulah yang menghentikan mereka. Anda juga harus tahu bahwa pertemuan besar kuil ini spesial, dan kemungkinan besar akan menjadi titik balik bagi aliansi. Ada beberapa hal yang kami inginkan dari pertemuan ini dengan harapan membuat aliansi semakin kuat di masa depan. Jadi sebelum dimulai, saya membuat mereka bertahan dengan sabar. Kesalahan ada pada saya, jadi saya harap Anda bisa memaafkan mereka. Juga, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama pasukan pemburu iblis kami, Bright Glimmer of Hope, karena telah menunggu mereka. Sungguh kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka karena mereka telah menemukan kekasih sepertimu. Mengatakan itu, Long Hao Shen berdiri sekali lagi dan dengan hormat membungkuk kepada ketiga gadis itu. Meskipun cerita Long Hao Shen dianggap tidak istimewa, tetapi tiga gadis merasa sangat lelah hanya karena mendengarkan, menganggapnya cukup mendebarkan. Mereka benar-benar sangat dekat untuk tidak berhasil kembali. Pada saat ini, mengingat karakter lembut Feng Linger, dia sudah tidak memiliki amarah lagi yang memenuhi dirinya. Memegang tangan Sima Xian, dia memiliki tatapan yang sangat hangat, hanya berpikir, yang terpenting adalah kamu kembali. Wajah Li Xin juga sangat mereda, dan Lin Xin segera mencoba memanfaatkannya dan duduk di sampingnya. Ye Wei yang berdiri dan mengangguk ke Long Hao Shen, saya merasa sangat beruntung bisa mendengarkan pengalaman yang dialami Kapten Long dan yang lainnya, Anda adalah pahlawan untuk aliansi. Sepertinya Linger tidak mau mengikuti saya keluar, dan Anda harus memiliki lebih banyak hal untuk didiskusikan, jadi, saya pergi dulu, selamat tinggal. Long Hao Shen tiba-tiba berpikir dan memberitahu Han Yu, tolong kirim Nona Wei Yang. Ya, Han Yu menerima dan mengundang Ye Wei Yang ke pintu keluar, menunjukkan jalan baginya untuk pergi. Long Hao Shen bertanya kepada Feng Linger, Nona Linger, bisakah Anda menjawab pertanyaan untuk saya? Feng Linger mengangguk. Saat ini, Sima Xian melihat bahwa dia tidak bisa lari lagi, itulah sebabnya dia menempatkannya di kursi yang berdekatan. Tetap saja, tangannya ditarik ke pinggangnya, meskipun pendeta botak ini tidak memiliki agresivitas sebelumnya, hanya dengan seringai bahagia yang tersisa di wajahnya. Long Hao Shen bertanya, apakah Nona Wei yang kebetulan sudah memiliki kekasih? Feng Linger terkejut, tentang apa itu? Bukankah kamu sudah memilikinya? Dia menunjuk Cayer. Cayer tertawa sebagai tanggapan, dia tidak meminta demi dirinya sendiri, tetapi untuk Han Yu, yang baru saja mengirim Nona Wei yang kembali ke sini. Omong-omong, satu-satunya orang yang tersisa di pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope adalah Han Yu. Bahkan Duan Yi yang sementara ditambahkan ke tim mereka memiliki kekasih masa kecil sebagai istrinya. Sebelum mereka hilang, Duan Yi sudah menikah dengannya. Hanya saja, istrinya hanyalah orang biasa dan bukan praktisi. Kali ini, Duan Yi secara khusus mengunjungi istrinya dan melaporkan kesehatannya sebelum mereka kembali ke kota suci. Sebagai kapten, Long Hao Shen tentu saja peduli dengan masalah penting para anggota. Han Yu memiliki karakter yang mantap, baik dalam perilaku dan penampilan atau kemampuan, yang semuanya adalah yang terbaik. Namun, sebagai pemburu iblis, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menemukan perasaan itu. Sekarang mereka mencapai langkah ke-9 budidaya, kemampuan pelestarian diri mereka di medan perang yang sangat ditingkatkan, sehingga Long Hao Shen alami menjadi prihatin dengan menemukan teman dekat wanita untuknya. Kelompok itu sudah melakukan kontak dengan Ye Wei Yang beberapa kali. Gadis ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat cakap. Rumah lelang besar aliansi dikelola dengan rapi di tangannya, sementara Feng Linger hanya memiliki beberapa keputusan penting untuk ditangani. Lebih penting lagi, Ye Wei Yang adalah penerus dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang. Semua ini ditambahkan secara alami akan menjadi hal yang sangat baik jika mereka bisa bertindak sebagai mak comblang untuk Han Yu. Mendengar Cayer berkata sebanyak ini, mata Feng Linger langsung menyala. Kakak Wei yang memiliki pandangan jauh ke depan, dan tetap tidak menikah begitu lama. Aku hanya tidak tahu apakah ksatria dari barisanmu itu akan mampu menggerakkan hatinya.
Long Haoshen tersenyum padanya, kalau begitu tolong bantu kami menarik tali. Saya dapat melihat bahwa Nona Wei Yang dan Anda sangat dekat. Jika dia juga bisa menjadi salah satu anggota keluarga dari Bright Glimmer of Hope kita, bukankah kalian berdua akan menjadi lebih dekat lagi? Biarkan saya memberi Anda sedikit bocoran, setelah pertemuan Agung Kuil ini berakhir, kami akan segera melanjutkan ke Gunung Suci Ksatria, di mana, dengan kekuatan Han Yu, dia sangat mungkin dapat memperoleh persetujuan tahta surgawi. Saya pikir seorang ksatria surgawi harus menjadi pasangan yang cocok untuk Nona Wei Yang, kan? Mata Feng Linger berkilat memahami, ini pasti cocok. Tapi Kapten Long, apakah Anda mungkin berencana untuk menyerang rumah lelang besar aliansi kami? Atau kamu punya tujuan lain? Long Haoshen menjawab dengan senyum tipis, aku akan membiarkan Sima menjelaskan semuanya padamu secara diam-diam. Tentu saja, kami berharap mendapatkan dukungan dari rumah lelang besar aliansi Anda, tetapi saya percaya bahwa ini hanya akan membawa manfaat bagi masa depan rumah lelang. Meskipun Long Tianying duduk di kursi utama, dia tidak berbicara sepatah kata pun dari awal hingga akhir, hanya menatap cucunya. Kembali setelah lebih dari 4 tahun, Long Haoshen tidak hanya tampak lebih tenang dan pendiam daripada di masa lalu, tetapi telah mendapatkan kehadiran besar yang tak terlukiskan. Melihat kehangatannya, dia memberikan perasaan benar ketika berdiskusi. Ini benar-benar semacam sifat yang luar biasa, sikap seorang raja. Ketika Fajar datang sekali lagi, hari kedua pertemuan Agung Kuil membuka tirainya. Para kontestan yang tereliminasi pada hari-hari sebelumnya semuanya dikirim ke ruang penonton. Hanya kontestan yang berhasil lolos ke babak kedua yang tersisa di area kompetisi. Demi menyederhanakan pintu masuk mereka ke venue, kelompok Bright Glimmer of Hope duduk tepat di seberang ruang yang dialokasikan untuk kuil ksatria, tetapi tindakan ini juga menyebabkan ekspresi kepala kuil penyihir Li Zhengzi terlihat sangat tidak sedap dipandang. Hari ini, total 95 orang berkumpul untuk pertempuran individu secara acak. Bagaimanapun, keberuntungan akan selalu menjadi bagian dari kekuatan seseorang. Setelah babak pengundian itu, 48 kontestan akan melewati tahap ketiga, menghasilkan kelanjutan dari kompetisi sistem gugur, sampai 3 besar ditetapkan. 3 teratas akan ditawari 2 pilihan, baik untuk mengakhiri secara normal dan hanya mempertahankan semua poin total mereka sebelumnya, atau untuk terus menjalani pertempuran, di mana pemenang terakhir akan mendapatkan hadiah 10 poin total tambahan. Dari total 3 pertempuran, jika seseorang berhasil menang melawan 2 lainnya dan menjadi nomor 1, yang ini akan mendapatkan tambahan 20 poin. Kompetisi dimulai kembali, dan penampilan pertama dari cahaya seleksi memilih anggota Bright Glimmer of Hope langsung dari kelelawar. Hari ini, mereka semua telah melepas jubah mereka, dan yang dipilih oleh cahaya seleksi sebenarnya adalah Cair. Yang lain untuk dipilih secara kebetulan dari kuil assassin di dekatnya, kepala yang lebih tua dari kuil assassin, pengguna domain 12 ruang, Sue Zisheng. Wajah kecantikan mutlak Cair segera menjadi aneh. Beberapa waktu yang lalu, dia baru saja memenangkan pertempuran melawan Sue Zisheng ini, dan meskipun dia tidak mencapai kemenangan akhir, kemampuan domainnya Flourishing Lotus Flower menyebabkan Sue Zisheng kebobolan. Siapa yang mengira bahwa dia sekali lagi harus menghadapi kepala tetua kuilnya ini? Dalam sekejap sosoknya, dia memasuki stadion, tetapi tanpa memberi Cair waktu untuk mempersiapkan gerakannya. Sue Zisheng di sisi lain bahkan tidak memasuki stadion, suaranya yang sudah tua segera terdengar bergema di seluruh stadion. Aku mengakui. Kata-kata ini menimbulkan kegemparan di antara semua penonton. Sue Zisheng adalah seorang veteran kuil assassin, ahli nomor 1 saat ini di kuil mereka. Meskipun senioritasnya tidak pada tingkat menakutkan dari Chen Zidian yang legendaris, dia bahkan 1 generasi lebih tinggi dari kepala kuil Seng Yue. Apa yang baru saja terjadi hingga dia meringkuk bahkan tanpa melawan. Li Zhengzi akhirnya tidak tahan lagi, kepala wasit, ini adalah pertemuan agung kuil, bukan permainan anak-anak. Kepala kuil pembantu Sansui baru saja kebobolan kemarin, dan hari ini Sue Zisheng dari kuil pembunuh, yang semuanya adalah pusat kekuatan puncak kuil mereka sendiri. Apa arti dari Great Gathering kuil kita jika situasi seperti itu terus terjadi di sisa kompetisi? Di ruang tunggu kuil ksatria, suara Chen Zidian menyebar, tolong berikan alasanmu, kepala pembantu. Sansui, tetua Sue, saya butuh alasan untuk pilihan Anda untuk. Sansui Popo, yang memiliki karakter tak kenal takut,
mendengus dingin dan menyatakan kepada Li Zengzi, "Kepala kuil Li, kamu terlalu usil. Saya hanya punya satu alasan untuk kebobolan, dan itu karena saya bukan tandingan Chen Yinger. Dia cucuku, jadi kami sudah bertanding sebelumnya. Itu saja." Sue Zisheng menyatakan dengan acuh tak acuh, "Situasi saya sama dengan San Sui. Belum lama ini, saya telah berdebat dengan Nona Chaier, dan kalah. Karena saya tidak ingin dihina sekali lagi, saya memilih untuk menyerah." Ketua wasit, apakah alasan seperti itu akan berhasil? Untuk pembangkit tenaga listrik zaman sekarang, wajah seringkali bahkan lebih penting daripada hidup mereka. Untuk San Sui Popo dan Sue Zisheng untuk menyatakan bahwa mereka tidak cocok untuk Chen Yinger dan Chaier segera menimbulkan kegemparan lain. Skuad perburuan iblis Bright Glimmer of Hope yang sudah sangat dihargai sekali lagi naik angin dan ombak. San Sui Popo adalah satu hal karena, bagaimanapun, dia baru saja menembus langkah ke-9, tetapi Sue Zisheng adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di kuil Assassin, pengguna domain 12 ruang. Baginya untuk menyatakan tidak cocok untuk anggota pasukan perburuan iblis ini segera menempatkan posisinya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Li Zengzi tampak panas, tetapi dia tidak memiliki sesuatu yang baik untuk menanggapi itu, keluhannya yang tak terucapkan masih belum terselesaikan. Chen Zidian menyatakan, karena hal-hal seperti itu, biarkan kompetisi mengikuti jalannya. Jika ada beberapa tindakan kebobolan lain dalam pertempuran berikutnya, Anda harus segera mengungkapkan alasannya mulai sekarang, atau beberapa poin akan dikurangi dari total kuil Anda sendiri. Yang mengejutkan, cahaya seleksi sekali lagi menerangi anggota Bright Glimmer of Hope, kali ini Wang Yuanyuan. Sisi lain yang dipilih oleh cahaya adalah Tan Wan, yang baru saja menang kemarin. Tan Wan masih sangat muda, jadi kultivasinya jelas merupakan salah satu pesaing terakhir dari kuil penyihir. Pada hari sebelumnya, dengan mengandalkan sihir luar biasa yang diajarkan oleh Li Zengzi, dia mengalahkan lawannya dengan susah payah, mencapai babak kedua. Wang Yuanyuan mengenakan pakaian putih, rambut pendeknya tumbuh dengan semangat heroik. Sosoknya yang ramping dan kecantikannya yang luar biasa segera diperhatikan saat dia memasuki stadion. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa mata Wang Yuanyuan jelas berbeda dari sebelumnya, pupilnya sekarang berwarna ungu. Menghadapi Wang Yuanyuan yang bahkan lebih muda, Tan Wan terlihat keras kepala. Bagaimana mereka semua bisa memiliki kemampuan yang melampaui usia mereka? Aku harus mengalahkannya bagaimanapun caranya. Mengenakan gaun hijau, sayap spiritual Tan Wan segera menyebar dan mengepak, naik langsung ke udara, dia berbelok di udara, menyebabkan bila angin kecil yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Mantra tajamnya bergema seperti badai yang sangat deras, menyebabkan lampu hijau menyinari separuh stadion. Perubahan fantastis mulai terjadi pada bilah cahaya hijau kecil, berputar di sekitar tubuh Tan Wang, dan semakin cepat, dengan semakin banyak cahaya hijau yang keluar dengan kecepatan kilat dari tubuh Tan Wan. Wang Yuanyuan juga pindah, dia tidak melepaskan sayap spiritualnya, tetapi pergi ke Tan Wan dengan langkah besar. Mata merah mudanya berangsur-angsur semakin dalam hingga tiba-tiba berubah menjadi warna merah tua, memberikan pemandangan yang aneh dan menyesakkan. Semburan darah sepertinya sering keluar dari matanya. Stadion besar aliansi yang begitu luas, Wang Yuanyuan akan membutuhkan setidaknya setengah menit untuk mencapai jangkauan Tan Wan. Tapi dia tidak terburu-buru sedikit pun, tampak membiarkan Tan Wan menampilkan yang terbaik dari sihirnya. Di sisi kuil penyihir, penampilan Li Zengzi menjadi semakin tidak sedap dipandang. Meskipun Wang Yuanyuan belum bergerak, dari penampilannya dalam pertempuran hari sebelumnya, Li Zengzi tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Lawan Wang Yuanyuan sebelumnya adalah seorang ksatria, dan kedua belah pihak saling bersilangan bahkan tidak sampai 2 menit sebelum ksatria itu dikalahkan oleh kekuatan spasial Wang Yuanyuan yang kuat. Dan, pada saat itu, Wang Yuanyuan segera melancarkan serangan sejak awal, sama sekali tidak seperti hari ini. Tindakannya saat ini tampak seperti membuat pertunjukan untuk dilihat oleh kuil penyihir. Bagaimana jika Anda mencapai langkah ke-9? Sihir yang saya buat secara pribadi adalah sesuatu yang bahkan seseorang di langkah ke-9 mungkin belum tentu menang melawan, ketika diluncurkan dengan kekuatan penuh. Sorot mata Li Zengzi berkedip, tanpa sadar menghadap Long Haoshen yang duduk di tengah area kuil ksatria. Long Haoshen jelas sangat tenang, duduk tegak namun melepaskan sikap yang sangat hangat,
sama seperti pemuda normal lainnya. Tetapi Li Zengzi sangat merasakan bahwa pemuda seperti itu sangat mempengaruhi rencananya. Nyanyian Tan Wan mulai bernada tinggi. Pola nyanyian ini cukup langka, karena, selama mantra sihir, tidak ada kesalahan nada yang diizinkan, sehingga membatasi kecepatan nyanyian seseorang. Jadi nyanyian cepat seperti miliknya sangat mungkin menghasilkan sihir yang gagal. Nyanyiannya saat ini juga tampak sangat berbeda dari mantra biasa. Mantra ini secara pribadi diciptakan oleh Li Zengzi. Menjadi jenius paling luar biasa yang dimiliki kuil penyihir dalam 1000 tahun, Li Zengzi menggabungkan beberapa mantra kuno dengan pemahaman pribadi untuk menciptakan mantra-mantra yang luar biasa. Dulu, alasan dia mengambil Tan Wan sebagai murid adalah karena Tan Wan bisa memahami mantra ini. Bila angin kecil yang mengelilingi Tan Wan segera berubah menjadi hijau, menutupi seluruh tubuhnya dan membuatnya terlihat tidak jelas. Bila angin berhenti meningkat setelah mencapai jumlah tertentu, tetapi menjadi semakin berwarna cerah. Orang bisa samar-samar melihat lampu listrik hijau melingkari bila angin itu, saat mantra Tan Wan dipercepat ke puncaknya. Tepat ketika Wang Yuan berada di 50 meter dari Tan Wan, dia mengeluarkan jeritan yang bergema, dan segera, bila angin hijau yang mengelilinginya dengan suara mendengung segera berubah menjadi pusaran air berdiameter 3 meter dan panjang 5 meter, bergegas langsung ke lokasi Wang Yuan. Semua bisa tahu bahwa itu sama sekali bukan pusaran air biasa. Setiap bila angin kecil yang membentuknya diresapi dengan kekuatan dataran tinggi spiritual. Setelah mengucapkan mantra ini, Tan Wan jatuh dari langit, tampak pucat, dan tubuhnya membengkak, hampir jatuh ke tanah. Dari sini dapat dilihat bahwa sihir sebelumnya baru saja menghabiskan hampir seluruh energi spiritualnya. Tan Wan bahkan tidak menyangka dirinya bisa menyelesaikan mantra ini. Fitur terbesar dari mantra ini adalah untuk menggabungkan serangan dan pertahanan. Jika musuh menyerang di tengah mantranya, bila angin pertama akan melindunginya secara otomatis dengan menyerang musuh, sementara mantranya akan terus berlanjut. Selama musuh tidak melewati sihir, mantra ini sudah mencapai tingkat mantra terlarang. Bagi Tan Wan untuk benar-benar berhasil menggunakan mantra terlarang elemen angin tanpa dorongan dari peralatan yang terpasang lebih dari cukup membanggakan. Li Zengzi memberi sihir ini nama yang sangat dominan, menyebutnya mata air Hades hijau gelap, itu penuh dengan kekuatan destruktif terhadap target tunggal dan ganda. Dari mantra Tan Wan keluar keganasan Li Zengzi. Penyihir dari kelas yang sama hampir tidak akan bisa menggunakan sihir yang menakutkan seperti itu. Menghadapi musim semi Hades hijau gelap, Wang Yuan menghentikan langkahnya, membuat gerakan yang tidak dapat dipahami dengan mengangkat tangan kanannya dan meletakkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manisnya bersentuhan dengan ruang di antara alisnya, saat dia menutup kedua matanya.